Jemur baju itu bang. Nah udah selesai jemur baju, karena masih takut mau masuk, aku ngitung dulu dong dari jendela luar itu, aman nggak buat aku masuk gitu. Aku ngitung di ruang tengah itu aman, terus aku ngintip ke kamar juga gitu bang, karena posisi handphoneku kan di kamar. Aku mau WA Mbak Put gitu kan, aku ngintip ke kamar itu aman. Jadi pas masuk, aku langsung buka pintu, assalamualaikum, langsung ngibrit aku ke kamar, tutup pintu bang. Nah di situ baru nelfon Mbak Put kan. Ternyata nelfon tuh nggak diangkat sama Mbak Put, chat aja katanya ada dosen, dia bilang gitu. Ya udah aku chat, Mbak Put cepet pulang ya gitu. Cicil nggak enak badan, alasan aku gitu bang, karena aku nggak mau bikin dia khawatir juga kan. Aku nggak enak badan Mbak Put, cepet pulang gitu kan. Iya nanti Mbak Put pulang jam 2 katanya gitu, perkuliahannya selesai jam 2 katanya. Ya udah kalau gitu. Di situ aku saking takutnya jadi nggak ada cara lain, aku nyetel murotal Quran gitu lah bang ya. Ujungnya aku ketiduran di situ kan. Ternyata pas aku bangun Mbak Put udah pulang. Dia bangunin aku tuh, Cil bangun deh, bangun gitu kan. Pas aku bangun kan, Mbak Put udah pulang, jam berapa ini kataku gitu kan. Terus dia bilang, ini udah jam 2:30 gitu kan. Cicil tidur dari tadi, kayaknya lama gitu kan. Iya dari gawe Mbak Put langsung tidur gitu. Terus Mbak Put lihat, Cicil kenapa pucet gitu kan. Cicil belum makan katanya. Aduh udah gak inget lagi makan Mbak gitu kan. Emang kenapa Cil, dia nanya kan. Iya tadi tuh Cicil mau bilang sama Mbak Put, cuma takut Mbak Put khawatir. Jadi barunya Cicil ngomong. Tadi tuh pas mau jemur baju ke depan, itu ada sosok merah, cewek pakai baju merah, itu Mbak, dress merah panjang. Mukanya tuh dari matanya tuh nggak ada. Terus dia mainin rambut gitu Mbak, tapi dia ketawa gitu kan. Terus dia juga ngebanting itu Mbak barang di belakang tadi. Itu yang bikin Cicil panik banget kan, karena sendirian di rumah juga. Oh jadi itu yang bikin Cicil sepucuk ini katanya. Iya Mbak, takut banget gitu kan. Terus Mbak Put diam lagi gitu kan. Nanya dong aku bang, Mbak Put kenapa diam? Terus dia baru ngomong, ya itu maksud hati-hati itu Cil katanya. Karena pas Mbak Put kesini awalnya juga, Mbak Put juga ditampakin dia katanya. Ternyata bukan Mbak Put doang. Mbak Put ngomong ke Umi pun bilang gitu. Pas awalnya Umi juga gitu katanya. Terus kata Mbak Put, mungkin itu kayak perkenalan loh, aku ada di sini katanya gitu kan. Ya cuman Mbak Put nggak bilang, harusnya bilang dari awal. Aku bilang kan biar aku agak gimana gitu lah Mbak. Aku kan nggak tahu kondisi rumah ini gitu. Udah Cil, sekarang kayaknya aman aja gitu kan. Makan dulu katanya, udah pucet banget sih Cil katanya. Udah itu makan, sampai ke kamar mandi pun ditemenin Mbak Put itu bang. Jadi aku dong masih ke bawah takutnya itu kan. Udah itu udah selesai, nanti jam 4 sore itu Umi juga pulang. Mbak Put cerita lagi kalau Cicil habis ngeliat yang si merah itu bang. Terus Umi cuma senyum doang responnya. Ternyata hati-hatinya terjadi ya, kata Umi gitu. Oh ternyata Umi udah mewanti-wanti. Iya Umi udah wanti-wanti katanya gitu kan. Karena yang baru di sini pasti bakal dilihatin Cil, biasanya gitu katanya. Oh Umi nggak bilang gitu kan. Ya udah sekarang kan Cicil udah tahu tentang rumah ini, penunggunya juga gitu kan. Gak usah takut lagi katanya gitu. Iya Umi gitu kan. Tapi Cici bilang sama Mbak Put secara terang-terangan sama Umi juga kan. Tapi Cici nggak nyaman di sini Umi gitu kan. Boleh nggak kalau besok tuh Cici sama Mbak Put pulang ke kosan Mbak Put aja gitu kan. Ngomong sama Mbak Put, ayo Mbak Put ke kosan Mbak Put aja besok gitu. Nah ini terakhir ini tempat ini gitu. Untungnya Umi tuh nggak marah gitu kan bang, memaklumin yang ketakutan itu, yang nggak apa-apa katanya kan. Dan nanti malam beres-beres saja barangnya gitu. Kalau mau pulang besok pagi katanya kan. Udah singkat cerita itu habis maghrib kita orang itu latihan semua bang di kampus kan. Karena mengejar parade tari tadi duluan kan. Udah latihan dari habis maghrib sampai jam 12 malam latihan. Pulang ke rumah Umi itu cuman bersih-bersih langsung tidur, nggak ada obrolan apapun ya bang. Pas jam 7:30 pagi itu pamitan sama Umi. Kan kami bangun yang kesiangan tuh 6:30 langsung nggak ada yang mandi dulu tuh nggak ada bang. Jadi langsung beres barang itu
sampai setengah 8 pamit ke ini. Ini Cicil sama Mbak Put mau pulang dulu gitu kan ke kosan Mbak Put. Makasih ini udah nampung ini kan, nampung Cicil sama Mbak Put. Ya udah hati-hati ya gitu. Ini jadi parah dong sama kata hati-hati gitu kan. Emang kenapa lagi? Aku tanya gitu. Nggak apa-apa, hati-hati aja katanya. Selamat ini mencoba kosan Mariani, Putri Mariani namanya. Waduh, itu udah nggak ini juga. Kenapa nih gitu kan kok selamat mencoba kosannya Mariani gitu. Nggak tahu itu lebih buruk apa lebih baik, itu nggak tahu ya bang ya. Cuma deg-degan tetap ada di situ pas dengar kata hati-hati gitu kan. Ya udah ini jalan dulu gitu. Kurang lebih setengah jam lah perjalanan ke kosan Mbak Put. Nah cuman di jalan itu Mbak Put jelasin, nanya juga dia kan bang, Cici nanti kalau keterima di universitas ini ngekosnya bareng Mbak Put aja ya gitu kan. Emang kenapa Mbak Put gitu kan. Terus dia ngasih alasannya logis karena katanya kan Cici masih baru di sini, belum tahu sekitar. Jadi kalau sama Mbak Put kan Mbak Put orang lama di sini, jadi Cici bisa kemana-mana sama Mbak Put dulu gitu kan. Mbak Put juga belum berani ngelepas Cici sendiri gitu. Oh ya udah Mbak Put, cuman berapa tuh biayanya kosan itu gitu. Terus dia bilang murah dong Cil katanya. Murah? Semurah apa emang? Terus dia bilang katanya kosan itu 1.500.000. Langsung aku tanya dong, itu per bulan gitu murah? Enggak. Terus per hari, lebih per hari kan lebih nggak masuk logika dong bang. Enggak. Terus jangan ngomong per tahun, aku bilang kan iya itu per tahun 1.500.000 bang. Langsung mikirnya ini kosan bentuk apa 1.500.000 per tahun bang. Jadi kalau kita sekamar berdua itu cuma bayar 750.000 per tahun dong. Kayak mikirnya semurah itu kok ada gitu kan. Serius Mbak Put itu semurah itu gitu. Iya semurah itu emang Cil katanya. Nanti deh Cici lihat sendiri ya tempatnya. Terus dia menjelasin kalau ini tuh bangunan rumah tua gitu Cil katanya. Yang halamannya luas, rumahnya nyambung dari depan ke belakang. Dia bilang gitu doang sih bang. Belum ada gambaran apapun selain rumah tua aja tuh kan. Dikit lagi nih kita sampai di depan rumahnya itu yang pagar hitam tuh katanya cat putih gitu kan. Singkat cerita jalan itu udah nyampe di depan rumahnya kan. Itu cuman naruh barang dulu bang di depan pagar. Lihat sekitar dulu kan. Emang area sekitar itu sepi. Nah dia di perumahan juga itu tuh, tapi sepi gitu kan bang. Di halaman depan sebelah kanannya itu, depan halaman tantenya itu ada pohon durian. Ada pohon durian di tengah-tengah gini gitu kan. Agak gimana juga ya pohon durian gitu kan. Lihat keadaan sekitar itu kayak udah dibilang nggak layak tapi masih bisa dihuni gitu bang. Nah ini kontrakan rumah, satu rumah atau petakan gitu? Rumah tapi disekat cuma pakai papan gitu doang bang bagian belakangnya. Tapi nyambung sebenarnya nyambung rumah itu bang dari depan ke belakang. Kalau yang bagian depan cuma 3 orang, tante, anaknya sama om. Di belakang itu cuma ada 2 orang, awalnya Mbak Put sama Mbak Didi aja gitu kan. Yaudah Cil katanya ayolah masuk ke dalam, masuk kita di luar aja gitu. Yaudah masuk ke dalam kan, assalamualaikum dalam hati gitu bang ya. Langsung ngeliat samping ada pohon kelapa. Jadi rumahnya itu kayak beserta kebun lah kita tuh dapetnya bang. Perkarangan rumah tua itu kan. Tembok yang udah hancur juga, pagar yang udah karatan gitu. Terus ngeliat area sekitar itu dari halaman udah nyampe belakang kan. Ngeliat area sekitar bagian belakang itu bang. Itu pohon mangga ada, pohon tebu ada, pohon pisang. Beneran Mbak Put, ini kosan apa gimana gitu kan. Kok semrawut gini bentuknya gitu kan. Iya ini belum dibersihin Cil katanya gitu. Tapi di sini aman kok, sejauh ini Mbak Put nggak nemuin apapun keanehan di sini katanya. Karena dia paham konteks omongan aku aman nggak gitu ya bang. Oh ya udah kalau aman Mbak Put. Terus ngeliat halaman rumah itu kayak emang berantakan banget bang, kayak atap yang udah sobek menyobek gitu kan. Ngeliat area lampunya juga itu nggak ada lampu, bola lampunya nggak ada. Nanya kan, Mbak Put kok ini nggak dipasang lampu, kenapa gitu. Terus dia bilang ini bukan nggak dipasang lampu Cil, tapi dia ini emang nggak mau dipakai lampu di sini. Udah 3 kali masang bola lampu putus, selalu pecah katanya kan. Ya jadi kita orang nggak mau lagi beli bola lampu gitu kan. Oh ya udah mungkin
emang gitulah di sini nggak mau pakai lampu katanya. Ayolah masuk ke dalam gitu kan. Buka pintu, assalamualaikum, masuk ke ruang tengah nih bang. Nah ke ruang tengah emang rapi, cuma tetap sama atapnya ada yang sobek-sobek gitu kan. Lagi-lagi itu nggak ada bola lampu juga. Kok sama Mbak Put, nggak ada bola lampu? Sama juga, nggak mau pakai lampu katanya. Udah beli lagi Cil, udah 2 kali, tetap meledak lampunya itu katanya kan. Jadi nggak usah pasangin lampu kata Om. Nah kan ke pintu area dapur itu ada lagi nih bang pintunya kan. Di sini pintu, terus sebelah kanan ini kosan kamar Mbak Put. Nah sampai kamar Mbak Put ini tempat masaknya, dapur bersama sama Lidi kan. Nah dari yang pintu ini kalau geser ke kiri, ini rak sepatu, terus ini kamar mandi. Nah geser ke sebelah kamar mandi, itu kamar Mbak Lidi bang. Emang agak luas kamar dia kan. Nah terus itu kayak bentuk L gini sih bang, lokasinya itu. Ada ini buat parkiran motor bisa gitu, buat latihan lari juga bisa, luas karena dalam itu kan bang. Terus cuma dibatasin sama apa itu papan gitu, papan tipis sama lemari, terus ada jalan kecil. Itu nanya kan ke Mbak Put, jalan itu mau kemana Mbak Put? Terus dia bilang itu ke sumur tua samping Cil katanya. Masih digunain gitu kan? Masih katanya kan. Kalau kita pas nyedot air itu nggak keluar, kita harus mancing airnya ke sumur tua itu katanya. Sering juga aku bilang gitu kan. Terus kalau nyedot air malam nggak bisa gimana gitu kan? Ya mau nggak mau dong kita ke situ katanya. Udah berusaha tetap tenang, mikir positif kalau airnya bakal bisa disedot terus gitu bang. Ya udah masuk ke kamar Mbak Put tadi yang sebelah kanan itu. Masuk ke kamar itu, emang bawaannya nyaman di situ bang. Nyaman banget di situ kan. Ngabarin apa lagi, ingat kalau ini udah mendekati pengumuman gitu kan. Terus nelfon Papa ini Cindy berapa hari lagi tuh ya, kayaknya 2 hari lagi bang. 2 hari lagi pengumuman kelulusan SBMPTN gitu kan. Nanti kalau Cindy lulus, Cindy udah dapat kosannya. Terus Papa nanya, berapa kosannya? Mau ngarang cerita seharga itu nggak mungkin dong bang, karena orang tua kan. Terus dia bilang, ini 1.500.000 Pak, per bulan katanya. Enggak, jadi per tahun Pak gitu kan. Papa kaget dong, kosan gimana 1.500.000 per tahun? Dia bilang gitu. Ada apa di kosan itu katanya kan. Terus coba nenangin Papa dong, nggak ada apa-apa Pak, kosan ini nyaman. Fasilitasnya kita dapat kasur, lemari gitu kan, meja gitu, meja buat naruh barang, aman sih Pak gitu kan. Udah nanti kirim videonya ke Papa gitu kan. Nah itu, iya Pak nanti dikirim kata aku kan. Udah mati telepon, itu siangnya kan kita baru nyampe kosan itu langsung beres-beres bang. Sekitar jam 1-an itu udah mandi, udah semua beres-beres, rebahan. Itu nggak ada kejadian aneh apapun sampai ke malamnya itu nggak ada latihan lari juga, hanya benar-benar buat istirahat dulu. Udah besok paginya ingat omongan Papa yang katanya suruh video kan. Udah aku video sekitar. Awalnya Papa nggak nerima dong. Masa kosannya kayak gitu kamu mau gitu, nggak takut gitu kan? Anak cewek lo di situ katanya kan. Nggak apa-apa Pak, aman gitu kan. Dekat juga dari kampus. Sebenarnya jauh sih bang, 12 menit sih kalau jalan gitu. Terus nggak apa-apa lah, nipu Papa dikit, ini deket banget dari kampus gitu Pak. Jadi nggak perlu banyak biaya gitu kan. Ya udahlah kalau kamu mau di situ, iya Pak kata aku gitu kan. Udah matiin telepon, aku ngomong sama Mbak Put, itu udah paginya tuh kan bang. Mbak Put mau beli nasi uduk nggak gitu di depan, Cicil beliin gitu. Boleh deh katanya kan, itu kecil katanya iya. Ke depan sekitar jam 8 tuh beli nasi uduk depan bang. Ke depan rumah Om itu seberangan jalannya tuh. Assalamualaikum tante, beli nasi uduk dong gitu. Tante baru ya katanya, kok baru lihat? Iya tante baru kemarin di sini gitu kan. Oh ngontrak di rumah tua katanya. Iya tuh gitu. Emang berani di situ katanya. Nggak berani ya kenapa tuh gitu, nanya balik kan. Iya katanya rumah itu angker tahu teh katanya, dia bilang gitu. Angker gimana ya teh, selama nginep semalam gak ada apa-apa gitu kan. Iya teh, dia sambil bungkusin nasi tuh bang.
Dia cerita, semalam saya mesin GrabFood katanya. Abang Grabnya itu pas datang nggak lihat apa-apa emang di sekitar situ. Pas dia muter motor mau balik arah keluarga, ternyata di atas yang rumah itu 2 tingkat ternyata rumahnya itu bang. Itu dia ngeliat ada pocongnya. Nah itu kan makanya dia bilang, masa berani mbak gitu kan. Ya selama nggak nampakin gitu kan teh, aku bilang gitu, berani-berani aja. Tapi tuh abang ojolnya langsung ngibrit tahu malam-malam itu pas dia lihat. Emang dia tingkat ya teh, aku bilang kan, kok mbak pun nggak pernah bilang ke rumah ini 2 tingkat gitu. Coba deh kita lihat sendiri tuh. Pas aku lihat ke atas emang 2 tingkat bang. Pas aku nyampe itu nggak kelihatan kalau dia itu 2 tingkat bang. Jadi aku ngira dia setingkat luas ke belakang aja gitu kan. Ternyata itu 2 tingkat. Oh iya teh, itu tuh pakai bember pink itu di atasnya. Dalam posisi dalam rumah juga nggak pernah ngeliat ada tangga gitu bang. Apa mungkin di bagian ruang tengah tangganya itu kan. Ya udah tuh, semoga aman-aman aja kata gitu kan. Iya tuh, kalau ada apa-apa bilang aja gitu kan. Ya tuh, aku bilang udah selesai beli nasi uduk, baliklah ke kamar. Cerita saya Mbak Put semalam abang aja ada ngeliat pocong tahu di mana Cicil katanya gitu kan. Kamu jangan nakutin, kita malah lagi berdua gini katanya kan. Di atas itu Bapak nggak tahu rumah ini 2 tingkat? Enggak katanya. Lidi nggak bilang katanya gitu. Dia dapat kesan itu dari Mbak Lidi kan. Nanti dia tanya Lidi katanya, selama tinggal sini emang Bapak nggak ngeliat ada tangganya gitu? Enggak juga katanya gitu kan. Jadi abang itu lihatnya di mana? Di atas itu dekat bember pink itu gitu kan. Coba deh nanti kita lihat keluar gitu lokasi rumah ini gitu. Mereka Bapak berapa tahun ya dia di situ bang? Sekitar 2 tahunan di situ kan. Dia nggak nyadar juga kalau rumah itu 2 tingkat. Bisa gitu selama 2 tahun dia nggak nyadar itu kan. Ya udah, semoga kita nggak dilihatin apa-apa katanya kan. Udah di hari itu kita ngampusnya siang semua itu bang. Udah keterima berapa harinya itu kan, udah keterima jadi maba. Ngampus di kampus juga kayak biasa aja gitu kan. Belum ada kejadian aneh situ bang. Sekitar 2 bulanan masih aman bang. Dari Agustus itu kan udah masuk ke Agustus, aku udah keterima jadi mahasiswa baru di situ. Dan di bulan 10 itu baru mulai lagi tanda-tanda yang bikin kalau aku nyata nih aku ada di sini gitu. Selama ini nggak pernah ngira karena aman aja gitu bang. Jadi pas malaman di bulan 10 itu kan kita baru pulang latihan koreo gitu bang, buat tampil di bulan Desember ujian itu kan. Jadi udah pulang jam 10 malam, beres-bersih semua, masih mau tidur. Ya udah nggak bisa tidur tuh bang, nggak tahu malam itu kenapa nggak bisa tidur gitu kan. Niat hati mau tidur jam 11, jadi jam 1 tidur. Ya udah tidur jam 1, itu di jam 3:17 kebangun karena tiba-tiba itu di kosan itu ada yang ngetok pintu kamar gitu bang. Pertama ngetoknya halus, dia kayak tok biasa gitu kan, kecil suaranya, agak ganggu kan, kebangun dong. Coba dengerin lagi gitu. Aku dengerin dari balik pintu gitu bang. Pintu aku apa pintu Mbak Lidi gitu yang diketok. Terus dia ngetok lagi kedua kali tok gitu kan. Udah agak keras. Aku udah ngaku mundur aku bang. Mundur kebangunin Mbak Put bangun gitu kan. Bangun dulu. Dia agak susah bangun emang bang. Bangun dulu Mbak Put bilang gitu kan. Kalau nggak bangun kusiram nih pakai airnya bilang gitu kan. Bangun dia. Kenapa Cil katanya kan. Itu dengerin coba aku bilang kan. Ya pas dia lagi bener-bener kita coba dengerin tuh, iya dia ngetuk lagi dong bang. Itu udah agak keras kayak orang yang nggak sabaran kenapa nggak dibukain gitu. Udah agak keras. Kaget dong langsung bener-bener udah ngantuknya hilang gitu kan. Jadi panik, agak gimana gitu kan ya. Ini harus ngapain gitu kan bang. Cuma telepon Lidi gitu kan. Dia ngapain ngetuk malam-malam gitu kan. Telepon Mbak Lidi, WA-nya memanggil. Itu udah masuk ke 3:30, masih ada ketokan gitu bang. Terakhir dia ngetok itu 2 kali doang, tapi keras berjeda gitu. Tok, itu terakhirnya gitu bang. Wah,
ini nggak beres Ci, ini Cil gitu kan. Soalnya kita baik-baik aja di sini gitu kan. Makanya Mbak Put, itu siapa ngetok gitu kan. Kamu nyuci pintu nggak tadi malam katanya. Nyuci gitu kan. Gak gitu dong, ada yang berani masuk gitu kan. Secara orang luar aja nganggap rumah ini berhantu katanya gitu. Gak ada yang berani masuk. Ya udah mungkin ada apalah gitu kan, nggak tahu Mbak Put, nggak mengira-ngira katanya. Jadi kita tidur lagi aja, besok nanya ke Mbak Lidi. Tidur pun nggak bisa dong langsung tidur bang. Akhirnya di jam 5:30 itu baru bisa rebahan lagi. Udah agak mendingan tuh, nggak terlalu panik. Ketiduran lah kami, pas bener itu hari Minggu bang. Ketiduran, bangun udah jam 11 siang kan. Langsung ingat kejadian semalam, ke kamar Mbak Lidi kami berdua ini. Lidi gitu kan, manggil Mbak Lidi. Kenapa sih Mak, Cil katanya. Kamu ngapain semalam nutup pintu kami gitu kan. Apaan kata Mbak Lidi kan. Orang saya aja tidur dari jam 10 dia bilang gitu. Tapi jam berapa katanya. Jam 3:17 udah gitu, dibilang gitu kan. Nggak ada katanya kan. Saya tidur nyenyak semalam. Terus siapa Lidi gitu kan, yang gedor-gedor. Kita orang udah nelfonin kamu, ternyata ya kamu juga chatris. Ya iya karena saya tidur Mar, dia bilang gitu. Dia biasa aja bang, karena dia emang gak penakut orangnya. Ya mungkin aja om kosan kali gedor-gedor, gak ngomong dia emang begitu kan. Gedor-gedor gitu, minta duit buat bayaran apa gitu katanya. Kalau om kosan yang gedor kan manggil dia biasanya bang. Cuma itu gak ada Lidi, ketokannya dari halus langsung ke bener-bener gak sabar kok gak dibuka-buka gitu. Ya udahlah kalau kamu nggak tahu di, makanya tidur tuh baca doa kata Lidi kan. Bukan masalah baca doa kata kita kan. Doa mau udah gitu. Ya udah baliklah kami ke kosan lagi. Jadi gimana Cil katanya kan. Ya gimana Mbak Put, aku juga nggak tahu nggak gimana gitu kan. Ya udahlah semoga ini yang terakhir lah kita diganggu gini kan. Kalau diganggu lagi, kayaknya kita pindah kosan dulu aja gitu. Udah nggak aman. Udah emang setelah ngobrolin itu 2 minggu kemudian gak ada gejala apapun, hal aneh apapun gak ada bang. Udah tenang lagi dong. Berjeda itu kan bener-bener wah tenang banget itu rasanya, kosan aman-aman aja. Terus 2 bulannya di bulan 12 itu di tanggal 23 Desember itu latihan terakhir buat pentas koreografi di kampus. Kita berangkat dari habis maghrib bertiga itu mesin grab car gitu kan bang, karena bertiga ke kampus. Latihan sampai jam 2 malam. Udah karena udah selesai latihan, maksudnya itu mau mesin grab lagi, mau pulang gitu kan bang, latihan udah selesai. Itu gak tau kenapa abang grab gak ada yang menerima orderan kami gitu kan. Padahal kami udah naikin harga yang paling tinggi lah menurut kami gitu kan, dari harga sebelumnya. Gak ada yang menerima. Jam udah lewat jam 2.14. Ya udahlah kita jalan kaki aja kata Mbak Lidi. Dekat juga katanya kan 12 menit doang katanya. Oke lah gitu, kita jalan kaki bertiga bang. Emang ngelewatin jalan pintas. Jalan pintas yang dilalui itu sepanjang agak luas sih, lapangan sepak bola. Cuman di situ nggak ada keganjalan apapun. Kita jalan biasa, kita ketawa-tawa, cerita gitu bang. Udah lepas dari halaman sepak bola, maju dikit lagi, itu emang ada tanah kosong. Depan tanah kosong itu bangunan yang belum jadi. Emang sebelah tanah kosong nggak ada rumah. Selang berapa tanah itu baru ada rumah lagi gitu bang. Jadi sebelum nyampe situ kan, biasalah Mbak Lidi suka ngerjain kan. Kalian penakut nggak gitu? Ini kenapa gitu kan? Terus kita mau lewatin depan loh katanya. Baru kita sampai finish ke kosan kita, kosan tercinta katanya. Ya nggak apa-apa lah, kan kita rame-rame jalan, kata Bapak bilang gitu. Cuman aku di situ nggak komen bang, karena aku pun udah ngerasa takut kan, karena emang aku penakut anaknya. Aku nggak komen deh, nggak ada balas ngomongan dari apapun. Udah pas mau masuk ke arah tembok, kan dia pakai tembok tuh tanah kosong itu bang, ditembokin. Pas masuk ke tembok, itu udah jalan beriringan kan. Aku sama Bapak dengar ini ada suara cewek nangis gitu bang. Langsung kita berhenti dulu kan. Berhenti Cil kata Mbak Put. Ada suara cewek nangis gitu kan. Kayak gini suaranya bang.
gitu rintian gitu kan. Langsung siapa yang nangis ya, nggak tahu Mbak Put, masa sih ada orang itu jam segini gitu sampai ceweknya nangis gitu kan. Tapi di sini rumahnya berjarak ya Cil, kalaupun ada nangis kita nggak akan dengar gitu. Terus aku bilang, tapi kupingku dengar dari sebelah kananku ini Mbak Put suaranya gitu, dari tanah kosong ini. Masa katanya kan. Kita masih berdiri bengong aja di situ, masih tetap lanjutin obrolan tuh. Terus nangisnya timbul lagi gitu, udah hilang timbul lagi Bang. Nangis lagi terus ada diiringi tawa anak kecil, udah gitu langsung tiba-tiba gitu Bang. Kaget kan, langsung ketatapan sama Mbak Put. Siapa Cil? Gak ada jangan Mbak Put, anak kecil jam segini di luar gitu kan. Tapi emang aku juga dengar dari sebelah kanan kamu Cil arahnya gitu kan. Coba deh Cil tahu gitu kan. Mbak Put gak kuat kalau mau noleh gitu, udah takut banget gitu kan. Ya udah kita jalan aja, jangan katanya. Tunggu dulu, aku juga penasaran dia siapa. Jadi dia ninggalin aku buat noleh gitu Bang. Aku bukan bodohnya noleh dong. Dengan itunya kan langsung pas dia ketawa lagi keduanya, aku langsung noleh ke kanan tuh kan. Di situ aku lihat ada dua cewek pakai baju putih cuman agak kotor, mukanya itu sama sekali nggak kelihatan. Yang satunya tingginya nggak terlalu tinggi sih Bang, kayak emak sama yang kecil itu, anak kecil gitu Bang, tapi pakainya kayak mamanya itu, sama pakainya. Terus yang bikin seremnya, si anaknya itu nunjuk kayak gini. Nunjuk ke orang dua gitu kan. Terus aku sambil noleh, aku bilang, Mbak, dia dua orang anjir, aku bilang gitu kan. Nunjuk lagi gak kuat kataku kan. Lari dia lari katanya kan. Udah itu aku langsung lepas sendal, aku lari nyebrin duluan, disusul Mbak Put gitu kan. Tapi tawanya masih kedengeran Bang, tawa anak kecil itu. Gitu kan. Wah kayak dikejar ketawa gitu kan. Mbak Lidi itu posisinya di depan kita Bang. Jadi pas kita lari, aku dia lari, susul Mbak Put tengah, Mbak Lidi jalan nyantai dong dia. Jalan nyantai, sambil mikir dia tuh. Jalan nyantai aja. Jadi pas udah nyampe gerbang kosan, kebetulan Om nggak nutup gerbang, jadi kayak bener-bener terobos aja gitu Bang. Udah nyampe gerbang kosan, ke halaman rumah belakang, itu langsung buka pintu, gedebrak langsung gitu aja, karena nggak pernah dikunci emang Bang. Langsung masuk ke ruang tengah, buka kamar cuma dicantol aja kan, langsung duduk, buka kamar duduk aku kan, udah ngos-ngosan, nggak lama nyusul lah Mbak Put, masuk juga gitu kan. Dia udah mukanya udah celong banget, jadi udah kayak orang gimana ya, nggak ada pandangan lagi dia itu kan, nggak tahu dia terlalu takut apa gimana gitu. Mbak Put, mana aku bilang gitu kan, masih takut sih dia bilang gitu. Aku masih kedengeran suara ketawanya gitu kan, ngucap aku bilang gitu kan, aku juga takut. Tapi aku sadar gitu Mbak Put, ngucap Mbak Put, aku bilang ngucap itu udah kasih minum dulu kan, udah padahal sama-sama panik gitu Bang. Udah gitu udah agak panik kan, baru ingat si Widi di mana gitu kan. Oh iya, dia tadi kita lari dia jalan. Itu anak jalan nyantai kenapa ya? Aku bilang gitu. Kagak tahu udah kata Mbak Put kan. Udah kita tunggu aja. Itu nyampe rumah udah jam 2.37 Bang. Nah di jam 2.42 masuklah Mbak Lidi dengan nyantainya ini. Mar, Cil, nyater dia kan. Masuk aja Lidi, buka aja. Dia masuk. Kalian kenapa lari gitu kan? Padahal tadi kan kita jalan sama-sama, kok kalian tiba-tiba lari gitu. Emang kamu gak dengar Lidi? Gak bilang, Mbak Put bilang gitu kan. Dengar apa gitu kan? Tadi Cicil sama aku tuh dengar suara tangisan, cewek nangis, rintihan nangis gitu, sama suara anak kecil ketawa, diiringi anak kecil yang ketawa gitu kan. Pas ditulis, emang ada dua orang di situ di tanah kosong itu Lidi. Makanya kita lari. Kita orang udah teriakin, udah lari gitu kan, ada setan, udah teriakin gitu. Cuman kamu gak lari. Ya iya, orang saya pakai headset katanya gitu, saya dengar musik di jalan. Wah parah kata kita mah. Untung Mbak Lidi gak digentolin loh. Kita udah lari panik banget, ternyata Mbak Lidi gak dengar gitu kan. Ya saya gak dengar apa-apa. Coba ya kalau saya dengar paling ikut lari juga gitu kan, biar gak ketinggalan kalian gitu. Udahlah mungkin dia nggak akan ikut kita gitu kan. Tapi ini kenapa nih kok jadi tegang banget gitu. Ini Mbak Put aku bilang,
dia masih suka bengong aja, katanya kebawa suara anak kecil yang ketawa itu. Istighfar, kata Mbak Lidi kan. Mencap, ya udahlah katanya, tidurnya bareng-bareng aja di sini malam ini, kata Mbak Lidi. Aku temenin dia tidur di sini, katanya kan. Tidur kami bertiga. Besok pagi ada ngampus pagi, ternyata Mbak Put demam dong dia. Karena padahal itu kan yang dilihatin aku yang lihat, tapi dia yang demam gitu kan. Mbak Put nggak ngampus gitu, nggak Cil, badan Mbak Put lemes banget. Iya Mbak Put besok banget gitu kan. Terus dia bilang Cicil aja yang ke itu, katanya ke kampus. Mbak Put izin nanti sama dosen katanya. Udah kalau gitu Cicil ke kampus kan, kalau ada apa-apa kabarin Mbak Put gitu ya. Emang hari itu perkuliahan lagi padat banget bang. Yang dari pagi sampai sore itu non-stop di kampus, ditambah tetap latihan gitu kan. Akhirnya pulangnya udah habis maghrib gitu. Pulang, Mbak Put masih kondisi yang sama, masih demam gitu kan. Ayolah Mbak Put berobat gitu, Cicil antar berobat, kita yuk ke dokter yang biasa Mbak Put berobat gitu. Gak usah lah, paling nanti juga sembuh gitu kan. Gak apa-apa, ayo berobat gitu kan. Kayaknya ini bukan Cil, bukan yang biasa Cil, karena kita habis ngalamin kejadian itu, dan rasanya gitu kan. Terus Bapak apa yang dirasain gitu, masih suka dengar suara anak kecil ketawa. Nah, wah udah nggak ini sih Mbak, berobat ke dokter percuma dong. Kita panggil kakak tingkat kita aja tuh, kakak tingkat aku, ada tingkat anakku, tengah-tengah dia bang, dia angkatan 18 tuh. Kakak itu kan, Kak bisa kesini nggak? Minta tolong nih, Mbak Put gini jelasin kan. Aku demam, terus biasa masih suka kedengaran suara anak kecil ketawa gara-gara semalam. Jadi dia ke kosan datang sambil bawain air putih gitu bang. Dan air putih, ini baca doa, baca bismillah salawat nabi gitu kan. Diminum nanti ya, terus sama diusapin kayak rambut gitu kan. Udah kayak gitu. Biasanya Mbak Put udah agak enakan tuh bang, udah bisa ngobrol seperti biasa. Nah selang berapa hari dari situ tetap aman, dan itu udah makin dekat sama ujian koreografi tadi kan. Nah itu si Mbak, temennya Mbak Sisil ini satu angkatan atau kakak kelas di kampus? Atau itu senior. Ya, jadi Mbak Put itu senior angkatan 15, aku di angkatan 19 itu bang. Jadi di situ dia kerja sambil nyusun skripsi masih bang. Nah udah itu tiba nih hari ujian koreografi yang dinanti 3 bulan latihan itu kan. Itu ujian koreografi itu berjalan lancar itu kan bang, nggak ada halangan apapun. Artinya kalau di kampusku itu kalau udah ujian koreografi selesai, tandanya libur telah tiba dong gitu kan. Tetap masuk di Januari liburnya itu bang. Terus kita orang nggak ada kegiatan apapun dan nggak ada penampakan apapun, dikira oh udah aman, tentram gitu kan. Ternyata setelah bilang tentram gitu, ada lagi di hari berikutnya ternyata itu bang. Cuman ngobrol dulu sama Mbak Put di tanggal 4 itu kan. Mbak Put belum mau pulang gitu. Mau Cil katanya, Mbak Put pulang tanggal 5 sore, jam 5, udah mesen travel gitu kan. Cicil nggak pulang katanya. Terus Cicil bilang, pulang kok Mbak Put, tapi tanggal 6, jam 7 malam pulangnya. Oh ya udah kalau gitu Mbak Put duluan nanti pulang besokan katanya. Coba tanya Mbak Lidi, dia pulang nggak gitu. Nanya lah sama Mbak Lidi, kami nganterin ke kamar Mbak Lidi. Mbak Lidi pulang kampung nggak gitu kan. Pulang dong katanya, aku udah nungguin liburan gini katanya kan. Aku pulang tanggal 6 Cil, Mar katanya, tapi jam 8 pagi. Itu dia bilang gitu kan Mbak Abang. Terus aku bilang, aku pulang juga tanggal 6 Mbak, tapi aku jam 7 malam. Ya kita cuma beda berapa jam doang gitu kata Mbak Lidi kan. Tapi Mbak Put pulang duluan tanggal 5 aku bilang. Terus Mbak Put bilang, Lidi kalau Cicil takut tidur sendiri, ajak tidur tempat kamu aja gitu kan. Terus aku dengan pedenya jauh, aku berani dong Mbak Put gitu kan. Santai, aku mah berani sekarang, udah gak ada lagi kan kejadian gitu. Ternyata kesampaian itu gak bertahan lama dong bang. Jadi ada ngomong gitu, Mbak Put besoknya tuh Mbak Put mutusin pulang karena udah booking tiket kan tanggal 5 itu. Dia pulang itu di hari Kamis, pulang dia jam 5 sore. Ternyata aku tetap takut juga bang.
aku diketok gitu kan, kayak pengalaman sebelumnya. Jadi aku nginep di kontrakan Mbak Lidi, aku nginep sini ya gitu. Kenapa takut kecil? Takutnya aku bilang gitu. Tadi siang bilang nggak berani. Ya aku bilang siang doang aku berani gitu kan. Malamnya enggak, aku bilang gitu. Jadi aku di sini aja. Tapi besok pagi mau pulang jam 8. Iya aku udah tahu gitu kan. Udah akhirnya aku tidur di situ, nggak ada kejadian apapun bang. Hari Jumat besoknya kepulangan aku sama Mbak Lidi yang beda berapa jam tuh kan. Mbak Lidi jam 8 itu udah siap-siap bilang tuh, Cici Mbak pulang ya katanya, hati-hati di rumah, jagain rumah, kamu kan pulangnya malam gitu, jangan lupa kunci pintu kamar kamu gitu kan. Ya Mbak gitu, Mbak Lidi hati-hati gitu kan. Ya kalau kamu takut panggil teman kamu aja kesini nemenin kamu gitu kan. Enggak, ini Jumat berkah kok Mbak Lidi, orang ngaji juga banyak, suara ngaji gitu kan. Adanya hantu-hantu gitu di siang hari gini. Ternyata omongan itu dijawab beberapa jam setelah Mbak Lidi pergi gitu bang. Jadi di situ keanehan lagi ada kan. Itu Mbak Lidi pamitan, Mbak pulang ya Cil, hati-hati gitu. Ya Mbak, hati-hati di jalan, gak usah ngebut aku bilang kan. Dan Mbak Lidi pergi, Assalamualaikum, waalaikumsalam gitu kan. Itu karena vibes hari Jumat itu bagus gitu kan bang. Biasanya semuanya baik di hari Jumat itu kan. Pintu kebuka, semuanya aku buka, jendela gitu kan. Oh benar-benar nih kayaknya, aku harus beres-beres dulu sebelum aku pulang. Bersihin kosan itu waktu yang lama. Karena di situ kan udah masuk musim COVID ya, 2020. Nah jadi kata dosen pun perkuliahan semester selanjutnya itu bakal online katanya kan. Udah aku beres-beres duluan, ya aku mau beres-beres. Sebelumnya mandi dulu nih, 8:30 aku mandi. Udah selesai mandi sama mandinya cewek tuh, terus aku beresin barang dulu bang. Baju-baju aku masukin koper dulu, nyipir baju, masuk koper, nata semuanya, barang-barang yang mau dibawa pulang ditata semua di koper. Itu udah selesai sekitar jam agak lama sih, 11:30 itu nata seluruhnya kan. Udah itu beresin yang berantakan. Pas udah selesai ke jam 12, udah saatnya nyapu gitu kan bang. Kebetulan satu sapu ini buat 2 kamar, dan sapu ini tergeletak di kosannya Mbak Lidi di pintu luarnya itu. Nah, aduh kok jauh banget rasanya itu, ngeliat sapu itu jauh banget gitu kan bang. Mengambil ke sana berat nih kaki melangkah ke sana, kenapa ya gitu kan. Aduh kok aku parno lagi nih, tiba-tiba takut aja bang. Tapi karena ada suara-suara orang ngaji gitu kan, udah berani lah, nggak ada nih setan di jam segini gitu. Jadi tuh mau mendekati azan, melarang salat Jumat kan. Jadi udah, peran aku jalan, fokus aku cuma ngambil sapu tanpa noleh. Ternyata pas aku ngambil sapu, itu fokus aku terpecah lagi. Aku penasaran lagi, kayak aku lihat lagi ke arah situ kan. Pas ngambil sapu, karena aku nggak tahan, aku toleh tuh bang, karena penasaran yang tinggi. Terus aku tolehin tuh bang, aku toleh ke kiri kan. Terus di situ aku melihat sosok, dia berdiri, sama persis yang kayak abang ojol bilang, sosok pocong tadi bang. Terus karena aku gimana ya, udah gemetaran juga, tapi tetap mau lihat. Dan dia pun ngeliatin aku, mukanya dalam kondisi yang hancur, aku nggak kelihatan bentuknya lagi. Tapi itu aku tetap masih mau fokusin di situ bang. Tapi aku udah gemeter nih megang sapu tuh. Lama-lama pas aku sadar gitu kan, ayo Akbar gitu, langsung sapu aku taruh lagi, aku nggak jadi ngambil. Terus aku masuk ke kamar, tutup pintu. Jadi di situ aku nggak jadi lagi mau nyapu bang, nggak berani aku ngambil sapu kan. Udah di situ aku WA teman aku dong, Chan, dia di mana gitu kan, kesini dong. Kenapa lu kayak gitu kan, kok suara lu gini amat di VN itu kan bang. Ya gue habis ini tahu, gue kangen banget di sini, buruan dia kesini gitu kan. Gue nggak bisa katanya. Kenapa katanya kan, kenapa sih katanya, udah panik juga, tapi dia lagi jalan sama si ini gitu kan. Gue nggak bisa ke situ katanya kan. Yaudah sih, dia juga mau pulang kan nanti malam, berani lah masa siang-siang takut, dia bilang gitu. Udah lo tenangin diri aja, lo dengerin musik-musik Islami gitu katanya kan. Oh iya bener juga gitu. Udah aku, itu masih dalam keadaan tutup pintu, aku ngecek lagi dong bang,
Karena tujuanku tetap nyapu tadi. Aku nggak bisa ngilangin tujuan itu kan. Aku setelah bisa ini, tujuan aku tetap mau nyapu ngambil sapu, tapi kakiku tetap berat, gemeter juga aku mau kesana kan. Udahlah, kayaknya nggak disapu nggak apa-apa, nanti bilang sama Mbak Put gitu kan, kosannya belum disapu gitu. Yaudah aku benar-benar dengerin lagu, aku tenangin diri sambil baca novel, aku gitu kan bang, sambil nggak ada pikiran apapun, sampai aku benar-benar relax, ketiduran sendiri aku. Itu ketiduran dari jam 1-an sampai agak sore sih, 4:30 aku baru bangun bang. Terus aku bangun, wah udah sore gitu kan, kayaknya aku tidur lama banget gitu. Nutup jendela, nutup pintu, segala macam udah ditutup semua. Aku nggak jadi nyapu itu bang, tetap nggak jadi nyapu. Udah aku mutusin buat mandi gitu kan. Buat mandi, udah selesai mandi, menjelang maghrib itu aku nggak sholat, lagi nggak sholat tuh aku bang. Kayak, aku udah mau pulang gitu kan, udah jam berapa gini. Ternyata masih jam 17:56. Nah ini di satu hari yang sama itu ada 2 lagi kejadian yang terakhirnya ini sebelum aku pulang nih bang. Di jam 17:56 itu aku dengar suara gereman. Tahu gak sih gereman bang? Suara kayak gitu. Langsung aku Allahu Akbar, suara apa gitu kan. Ada dengar, aku juga berusaha kayak kayaknya ini halu ada kali. Gak ada nih suara kayak gitu biasanya gitu kan. Tapi minggu lagi dia kedua kali di waktu yang kedua itu 2 kali dia geremnya sama, tapi suaranya makin dekat. Aku ingat kan kata orang kalau suaranya dekat berarti posisi dia itu jauh gitu kan. Aku udah nggak terlalu ini kan bang, tapi tetap takut dong. Gerem lagi dia kedua kali gitu, agak kenceng 2 kali gitu bang. Wah udah nggak beres nih kan, udah mau maghrib juga gitu. Aku bilang kan, udahlah ini udah maghrib aja, aku mau pesen Grab gitu, karena aku pulang jadwalnya jam 7 malam kan, pesen yang tiket bus itu. Jadi itu masih jam 6. Udah paling bentar lagi aja, tahanin berani gitu, berusaha nguatin diri kalau aku berani gitu bang. Ternyata ketiga kalinya suaranya jauh aku dengar, tapi itu kenceng juga, gereman gitu lagi bang, gitu, agak kenceng juga kan. Kok suaranya jauh gitu kan. Kata orang kalau jauh dia deket gitu. Aku mikirnya gitu kan bang. Wah udah gak beres gitu kan. Aku gak bisa nahan lagi. Itu aku udah sambil nangis pesen Grab, karena aku bawa koper kan, langsung aja aku pesen Grab car. Grab aku mesen ke Pecel Lele. Gak ada tujuan lain waktu itu bang. Jadi aku cuma kepikiran aku keluar dari sini aja gitu kan. Mau kemananya aku belum ada tujuan gitu, karena masih nunggu 1 jam. Ya udah aku cek abangnya, bang nanti kalau udah sampai lokasi tolong masuk ya bang ke kontrakan aku gitu kan. Iya mbak katanya gitu kan. Sekitar nggak sampai lama sih, 7 menitan dia nyampe. Tin gitu kan. Aku lihat dari jendela, aku intip kan bang, gue lagi, bang tolong masuk ke kontrakan yang belakang itu ya, pintu samping pagar kecil itu bang. Emang apa mbak katanya, apa bang, buru ya bang, aku udah bener-bener takut gitu kan. Oh iya mbak, saya kesana mbak ya katanya kan. Lihat pagar samping itu ya mbak, iya aku bilang kan. Jadi masuk, dia assalamualaikum di pintu pertama tuh bang, pintu halaman dia assalamualaikum. Nah pintu kedua pas dia mau ngetok kamar aku bilang kan kamarku yang samping pintu tengah mau ke dapur itu. Dia bukan ngucap salam tapi astagfirullah gitu katanya kan. Mbak buka mbak, dia panik juga gitu bang. Aku nggak tahu dia ngeliat apa di situ, dia belum ngomong kan. Iya sadar aku bang, aku bilang gitu. Orang lagi sibuk ngambil koper aku bilang. Karena dia panik, aku marah dong timbulnya bang. Digopo-gopoin, digopekin gitu kan. Sabar nggak bang, aku bilang. Sabar ini berat, aku bilang gitu kan. Aku buka pintu, nih tolong bang bawain koperku, bilang gitu kan. Tapi tunggu jangan pergi dulu, aku bilang. Senterin aku ambil sepatu, aku bilang gitu kan. Udah pakainya itu aja, pakai di mobil aja katanya. Iya abangnya kenapa, aku bilang gitu kan. Kok abang yang buru-buru, orang aku yang mesen gitu kan. Udah mbak nanti aja cepet mbak katanya, ayo cepet katanya. Udah nggak beres, apa ya nggak beres, aku bilang gitu kan. Jadi dia panik, aku panik, sama-sama tertekan di situ kan bang. Udah cepet-cepet nutup kamar itu nggak dikunci bang, cuma diberenggal aja. Udah langsung keluar gitu kan, dia nenteng koper, aku nenteng sepatu, masuk mobil gitu kan. Terus dia langsung, mbak
besok pindah kosan ya katanya. Iya gampang bener ngomongnya, pakai duit doang, aku bilang gitu kan. Kenapa emang aku pancing dulu dia buat cerita kan. Gak apa-apa mbak katanya kan. Gak apa-apa gimana, aku denger ya abang bukannya assalamualaikum malah abang kaget astagfirullah gitu kan. Aku denger itu bang, aku bilang kan. Iya mbak, tadi aku lihat di jalan kecil itu yang aku bilang yang ke arah sumur tua itu bang. Di situ aku lihat mbak ada penampakan. Hah, yang bener gitu, nggak boleh nakutin gitu, aku bilang kan. Iya mbak katanya, penampakan yang gimana bang, aku bilang gitu kan. Ya itu dia bilang tuh tinggi, badannya besar, hitam semua, matanya merah, terus telinganya kayak gini gitu bang. Apaan itu bang, aku bilang gitu. Aku juga nggak tahu mbak. Makanya di situ aku langsung kaget. Aku nggak bisa ngucap assalamualaikum karena kaget keluarnya kalimat itu katanya. Karena aku nyuruh mbak buru-buru gitu kan. Ih abang mau nakutin aja, aku bilang nggak adanya kayak gitu bang. Ada tau mbak, demi Allah katanya aku lihat. Gak boleh bang gitu. Terus mbak kenapa coba nyuruh saya buru-buru katanya gitu. Nanti masuk ke dalam, nanti jemput ke kamar. Iya bang, tadi saya sebelum abang situ saya dengar suara gereman. Mungkin dia mbak katanya yang gerem itu. Aduh kurang tahu ya bang. Seumur baru itu dengar suara gereman. Kalau sosoknya alhamdulillah tuh nggak diliatin, ternyata abang yang diliatin. Mungkin dia takut saya nggak segedenya ya abang gitu, jadi mungkin saya suaranya aja kebagian. Abang wujudnya bagi juga lah kataku gitu bang. Terus katanya atau mbak pokoknya jangan di situ lagi katanya kan. Iyalah bang kataku, aku juga ini perkuliahan terakhir, gue bilang kan. Setelah itu bakal kuliah online, gue bilang. Iya sosoknya benar-benar gede, tinggi banget mbak katanya kan. Itu lagi rumah, kenapa nggak ada lampunya, dia bilang gitu. Bukan nggak ada lampu, emang udah dipasang, tapi putus gitu kan. Kalau kosan kayak gitu, berapa sih mbak? Dia nanya harganya gitu kan, sampai mau lo tinggal situ. Dengan itunya aku jawab 1.500.000 per tahun. Saya katanya ya gimana nggak mau ya mbak ya, tapi setannya juga begitu yang mau diajakin katanya. Ya makanya itu bang harus kuat-kuat aja di situ. Bener kata ya kemudian bilang itu selamat datang di kosannya Mariani gitu. Ternyata jauh lebih serem dari kosannya Umi gitu kan. Aku bilang udahlah bang, kan udah terakhir juga, aku bilang gitu kan. Abang jangan inget-inget, nanti dia nyukur yang berat nih mobil, aku takutin gitu kan. Enggak lah bang, aku nggak mikir gitu, aku juga baca ayat kursi dalam hati biar aku tenang gitu kan. Kayaknya kalau orderan selanjutnya ke gang ini lagi, ke kosan itu lagi, aku nolak deh mbak katanya. Iya bang, tolak aja, aku bilang. Aku nggak akan order abang lagi, karena aku mau pulang, aku bilang gitu kan. Jadi pokoknya kosan itu udah nggak layak banget mbak, dari luar kayak gitu katakan. Udah berbincang kayak gitu. Sampai aku di tujuan aku di Pecelele itu ya bang. Sampai udah aku bayar, aku bilang makasih udah ditungguin gitu kan, barang aku udah diturunin. Dulu aku mesen makan dulu tuh bang. Sambil nelfon papa. Halo pak gitu kan. Iya bu gimana katanya kan, jadi pulang. Jadi pak ini udah di luar gitu kan. Papa nanti kota baru jam berapa? Ini masih di rumah makan katanya kan. Paling 1 jam lah ke situ. Ternyata papa 7:30 nanti kan. Nanti jam 7 kamu udah stay aja di sana katanya. Ya udah kalau gitu Cindy mau awak dulu. Aku ceritain udah mati telepon sama papa. Aku WhatsApp Bapak, kan kita ada grup kosan itu bang. Aku WhatsApp mereka berdua. Mbak, mohon maaf banget ya kalau kamar berantakan. Cici nggak sempet nyapu tadi. Emang kenapa katanya kan? Terus aku bilang sebelum pulang tadi pas Mbak Lidi jalan, itu Cici ngeliat ada orang berdiri, ada sosok berdiri di kamar Mbak Lidi. Cici tahu ternyata itu pocong gitu kan. Mukanya hancur banget Mbak Lidi. Itu Cici nggak kuat melihatnya kan. Bener yang kata Bang Ojel malaman itu, dia lihat pocong di atas. Itu dia ada di bawah Mbak Lidi gitu kan. Di kamar Mbak Lidi loh kata Cici gitu kan. Jadi Cici nggak sempat ngambil sapu mbak. Ngomong di Mbak Put. Cici bener-bener minta maaf kosannya jadi kotor gitu kan. Udah terus mau pulang ada lagi mbak. Apalagi sih yang kamu lihat? Kayaknya kamu paling sering dilihatin gitu kan. Iya nggak tahu ya mbak. Itu suara gitu kan. Suara gereman. Aku contoh lagi gereman. Gitu kata aku kan. Itu pasti dari sumber tua ya kata Mbak Lidi gitu. Kok Mbak Lidi tahu gitu kan? Ya iyalah. Orang aku juga pernah dengar deh. Tapi aku nggak ada cerita sama kamu orang katanya gitu. Kamu orang kan penakut. Jadi mana mungkinnya aku cerita katanya gitu. Mbak Lidi kalau bilang gitu mah ini
udah bener-bener ganggu mungkin dia Mbak Lidi gitu kan. Makanya Cici nggak sempet garis-garis apapun di kosan itu. Terus mesin Grab, chat abang Grab, ternyata abang Grab yang ditampakin wujudnya besar, tinggi gitu kan, matanya merah, ada tanduk apa telinga tuh nggak tahu aku ya bang, karena abang Grab yang lihat. Udah, kenapa kan gitu Mbak, aku bilang gitu kan. Pokoknya sekian terima kasih lah selama berapa bulan ngontrak di situ. Tapi Cici tetap bayar kok full 1 tahun gitu kan. Tapi Cici nggak mau lagi di situ, bilang gitu kan. Udah, aku juga mau pindah Kak Cil, katanya. Aku takut juga di kosan itu. Ternyata satu persatu dari Cici bilang gitu, mereka mau pindah semua. Tapi gak ada yang berani cerita biasanya itu bang. Kamu tahunya Cici terus ini yang ditampakin. Ternyata mereka ditampakin tapi nggak ngomong. Jadi kalau gitu, ini Cici udah mau jalan ke tempat papa gitu kan. Cici matiin dulu telepon ini WhatsAppnya itu kan. Ya udah, kayak gitu hati-hati Cil, katanya. Iya. Mesin Grab lagi, jalan ke tol Kota Baru. Itu di situ nggak tahu ya bang, tetap ke bawah suaranya memang masih mungkin kebayang-bayang aja kali kan, kebayang-bayang suara gitu. Cuman udah sambil ngelamun gitu, ingat ya Allah kosan ini nyaman tuh awalnya masuk ingat gitu, ujungnya kok sengeri ini gitu kan. Tapi nggak apa-apa lah, nanti jelasin ke papa kenapa nggak di situ lagi. Papa pun mungkin memaklumi gitu kan. Udah nyampe tol Kota Baru, ketemu papa, naikin barang, terus pulang ke perjalanan ke Lahat. Sampai Lahat itu jam 9 pagi. Itu dengan alhamdulillah aman, lancar semuanya kan. Jadi itu udah nyampe rumah, alhamdulillah udah tenang, udah lepas gitu kan bang, kayak nggak ada beban lagi. Ya bener-bener, wah itu jadi pengalaman berharga dong bang. Kayak janganlah ngambil tempat yang murahnya doang gitu, kalau isinya kayak gitu kan. Jadi ya gitu sih bang, itu sedikit pengalaman aku ngekos di daerah Bandar Lampung itu dengan harga yang murah. Nah nih Mbak Sisil, pas Mbak Sisil pulang nih ke rumah, kan dijemput sama bapak ya. Nah sepanjang jalan atau pernah nggak Mbak Sisil itu cerita ke bapak tentang kisah pengalaman yang Mbak alamin selama di kos-kosan? Ya itu cerita dong ke papa yang gimana, papa nanya ngekos di sana, enak katanya kan. Enak, aku bilang mau lanjut lagi nggak gitu katanya. Oh enggak pak gitu kan. Kenapa katanya kan, perkuliahan pun emang jatuhnya online karena lagi covid juga kan. Jadi ya udahlah nggak usah di sana lagi aja, tapi tetap bayar 1 tahun itu. Terus papa itu ngerasa kan aku kayak ada ditutupin gitu. Coba ngomong kenapa katanya kan. Ini papa kosan itu banyak setannya, aku bilang gitu kan. Kamu dibilang nggak percaya, kosan itu murah sih, katanya gitu kan. Mana ada kosan murah kalau nggak ada apa-apanya gitu kan. Ya ternyata pas aku pulang itu aku dihantuin suara gitu pak, suara gereman gitu kan, sosok yang besar tinggi gitu. Abang Grab lihat sosoknya, jadi aku cuma dengar suaranya gitu. Makanya itu aku bener-bener udah keluar dari rumah dari agak cepat gitu kan, karena sosok itu tadi pak, aku bilang gitu. Papa ya udahlah nggak usah di sana lagi, papa juga khawatir katanya gitu kan. Udah papaku lagi kuliahnya juga online, udah nggak di sana lagi gitu bang. Nah tadi kan Mbak bilang suka nih sama seni tari gitu. Nah kalau tahu nih seni tari tradisional atau modern gini seni tarinya? Jadi itu kemarin masuk ke jurusan Sendra Tasik namanya bang, seni tari drama musik, tapi lebih ke seni tari. Nah di situ kita balance sih bang, yang terlalu tradisi itu juga enggak, yang kreasi juga enggak gitu kan. Jadi dapat semuanya di situ sih bang, tradisi dapat, ini dapat sama, porsinya 50-50. Tapi lebih ini sih lebih terlalu dominannya sesuai minat kita aja gitu, ada pemilihannya di situ bang. Nah terus kira-kira selama bergelut di dunia ini tari ini Mbak, pernah tampil di event apa aja? Bahkan mungkin pernah menang nih lomba atau event gimana aja? Jadi selama nekunin bidang nari ini, ya selain kan emang ikut sanggar biasa gitu bang di daerah Lahat itu kan. Terus Cici jadi dikenal banyak orang, ikutnya tergabung dalam pariwisata di kota Lahat gitu waktu SMP. Di situ ya makin sering dong dapat event-event gitu kan. Sekali dari
sekolah gitu. Jadi prestasi yang bikin saya bangga ya itu karena aku bisa dari mewakili sekolah, aku maju lagi mewakili kabupaten itu Bang. Makanya itu Papa dukung juga kan, lanjutlah gitu sampai kuliah. Nah, ini kan jarak dari Bandar Lampung ke Lahat kan jauh gitu ya Mbak ya. Dan pada waktu itu kan COVID. Nah, kan Mbak kan nggak mau ngekos di tempat itu lagi nih. Itu gimana waktu itu kuliahnya? Kan jauh banget itu jaraknya. Setelah masuk di semester ketiga, itu perkuliahan tetap lanjut Bang. Tapi secara daring dan online gitu. Jadi dari rumah kita cuma tatap kamera aja gitu kan. Tetap berjalan kok. Sampai selesai? Enggak, itu di pertengahan semester 3 aku mundurin diri Bang. Dari perkuliahan itu. Alasannya nggak bisa aku jelasinnya gitu. Nah, ini Mbak Sisil, kita balik lagi ke kos-kosan Mbak. Ini kan Mbak kan udah sempat udah nggak ngekos di situ lagi ya. Pernah dapat info gak Mbak tentang update terbaru tentang kos-kosan itu? Kan masih ada nih temen Mbak Sisil yang tinggal di situ pada waktu itu. Jadi tetap menerima info kosan, bukan menerima juga, tapi Cici tetap nyari tahu kan, ada lagi nggak sih yang ngekos itu. Pas info dari Mbak Lidi, itu Mbak Lidi bilang, pas kamu udah pergi Cil, Mbak juga pergi kan dari kosan itu. Cuman kamar kamu sama Mariani itu udah ditempatin cowok katanya gitu. Ada lagi nempatin cowok di situ Cil. Cuman lemari kamu sama Mariani dikeluarin karena masih ada beberapa baju gitu kan. Oh ya udah kataku nggak apa-apa kataku gitu kan. Betah-betah aja lah Bang itu di sana gitu aku bilang. Masih ada sih Bang. Nah, terus kan tadi Mbak Sisil bilang uduk ya, dan baru tahu kalau ternyata kontrakan itu atau kos-kosan itu 2 lantai. Terus sempat cari tahu gak sih apa isi yang ada di lantai 2 itu? Jadi pas ditinggal di sana itu jangankan mencari tahu isi lantai atas, lihat lantai atas pun baru itu pas lagi nasi uduk itu Bang. Selama ini nggak pernah kalau ternyata rumah itu 2 tingkat. Nyari tangganya pun nyampe ke dapur tante itu nggak ada tangganya. Jadi tangganya pun nggak tahu di mana posisinya gitu Bang. Makanya pas tantenya bilang ini 2 tingkat, langsung ngeliat atas, oh iya ternyata 2 tingkat gitu. Di mana tangganya itu nggak pernah tahu, apa isinya juga nggak tahu Bang. Tante yang pemilik kosan sama kami pun kurang akrab gitu. Nggak pernah dia tuh keluar nanyain kabar anak-anak kosan, nggak pernah. Makanya nggak seakrab itu sama tante sama om. Oke, mungkin cukup sekali